Halo teman-teman, welcome to back my channel. Selamat datang lagi di channel saya Dede Santana, di mana setiap keseruan dan keajaiban itu ada di sini. Oke teman-teman, untuk hari ini spesial ya, saya ditemenin sama Gusaan, sama ya, Mas Birma ya, sama Mas Happy juga. Ada Mas yang punya channel CCTV Banyuwangi SOS ya. Oke, untuk saat ini saya akan mengeksplor. Ini tepatnya di Lampon, Banyuwangi. Saya akan mengeksplor. Di belakang saya ini ada apa itu namanya? Ada pulau kecil. Di dalamnya itu di situ ada sebuah bunker Belanda ya. Kita akan mengeksplor ke sana bersama teman-teman yang ada di sini. Oke, seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan. Oke teman-teman ya, kita sudah ada di depan ini, depan gua atau bunkernya. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman juga. Oke teman-teman ya, kita sudah nyampe di dalam guanya ya. Oke, kita pengen tahu ini sejarah guanya itu seperti apa dan apa itu namanya, kayak keangkerannya itu seperti apa, biar Gusaan yang menjelaskan. Oke Gus, gimana Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa yang beriman, Bismillahirrahmanirrahim. Di hari ini kita ada di dalam gua yang pasti kalau dilihat dari kontur dan teksturnya ini bukan gua alami ataupun gua alam, dipastikan gua buatan. Kita bisa mengetahui dari bentuk yang ada, sehingga ada timbul satu pertanyaan, siapa yang membuat ini? Nah kan gitu ya. Kembalinya lagi akan kita menguak sejarah yang pasti tidak luput. Hal ini kembali akan pada masa sejarah, pada masa penjajahan Belanda, mungkin malah pada penjajahan masa Jepang. Karena kalau Belanda, salah satu ciri-ciri yang ada, gua itu tidak akan segini mas. Oh iya. Ini kalau orang Asia yang pasti Jepang. Jepang. Yang pasti ini adalah buatan Jepang. Sedangkan kontur bentuk dari gua ini juga banyak perubahan. Ini ada yang sebagian runtuh. Coba kalau pada masa baru-baru dibuatnya ini mungkin akan lebih pendek lagi. Karena memang ini bunker ini dibuat untuk melarikan diri dari serangan Belanda. Serangan Belanda. Peninggalan Jepang. Jadi kalau untuk masalah keangkaran dan apa yang ada di dalam isi dari gua ini, wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini dengan kekurangan saya akan menjelaskan semuanya. Jadi intinya gini. Berarti ini bukan peninggalan Belanda, tapi melainkan Jepang. Iya. Gitu. Peninggalan Jepang. Oh, peninggalan Jepang. Jadi kalau dilihat dari bentuknya ini, Tekstur bunkernya. ini adalah tempat tiara untuk sniper. Jadi penembak jitu, jadi tempatnya di sini. Nih tempatnya. Terus kalau memang ini kalau ada pasukan mau ngasih senapan bisa dilemparkan dari sini dan diterima dari sini. Langsung di. Kalau ini pun gua ini kalau dilihat dari luar ataupun dari laut sana, nggak akan kelihatan. Jangan kelihatan ya. Nggak akan kelihatan karena apa? Ya memang kepintaran orang terdahulu seperti itu, sehingga mengkamuflasekan sesuatu hal yang memang benar-benar hal itu sebenarnya sangat berpengaruh di saat masa peperangan. Itulah kehebatan sejarah-sejarah ataupun mbah-mbah kita terdahulu. Benar ini pembuatan Jepang, tapi saya meyakini konstruksinya ini mbah-mbah kita ataupun orang-orang Jawa terdahulu seperti ini. Jadi kalau hal yang aneh yang saya rasakan, ini kita kembali lagi ke iman kita, percaya monggo ganti. Sejarah yang ada di sini semuanya menangis mas. Karena apa?
kebanyakan cucu-cucunya itu sudah tidak ingat akan masa di mana penjajahan ini diperjuangkan untuk kemaslahatan cucu-cucu dari nenek moyang kita. Karena kebanyakan orang di sini hanya sebatas wisata hanya sebatas saja, tanpa adanya rasa hormat dari perjuangan nenek moyang kita yang membuat seperti ini. Ini tanpa dibayar, Mas. Berarti itu namanya kerja Rodi. gitu. Kerja Rodi. Ya. Tapi kita bisa memetik sebuah pengalaman yang sangat baik sekali. Setelah dari kerja Rodi peninggalan Jepang, kita masih bisa mempertahankan negara ini dari peninggalan Jepang. Sehingga setelah dijajah Jepang, kita juga masih bisa mempertahankan bumi pertiwi ini melalui dari peninggalan dalam bentuk seperti bangker seperti ini. Berarti tujuannya Jepang untuk membangun ini bangker ini untuk pengintaian itu. Iya, untuk pengintaian. Dan pada masa itu mungkin kan belum ada yang dinamakan handphone atau itu yang belum bisa saya kuat. Gimana caranya tentara terdahulu, orang-orang Jawa terdahulu untuk mempertahankan ini, mendapatkan informasi ada Belanda datang di jam sekian-sekian. Nah, itu yang belum kita bisa kuat. Tapi kalau untuk masalah bunker ini bukan hanya ada satu, Mas, yang pasti. Karena di setiap lokasi ataupun yang ada di Muara khususnya itu pasti ada beberapa bunker yang memang dibuat untuk mancing supaya Belanda itu masuk, dan setelah masuk itu menjadi jebakan kematian bagi Belanda itu. Salah satunya ini adalah salah satunya, dan ada lagi satunya di seberang gunung. Iya. Jadi kita kalau mau ke sana mungkin perjalanan ya setengah hari lah. Setengah hari baru nyampe bunker itu. Terus yang ketiga ada di tengah-tengah ini. Jadi di tengah-tengah ini ada beberapa yang mungkin bunker hanya sebatas untuk pasukan khusus, tapi dipersenjatai yang memang benar-benar lengkap ada di bawah sini. Dan ini adalah peninggalan nenek moyang kita yang wajib kita pertahankan untuk kearifan lokalnya. Berarti kesimpulannya kayak gini teman-teman, ini bunker ini adalah peninggalan bukan dari Belanda tapi melainkan dari masa penjajahan Jepang. Nah, kita dituntut karena dulu ini yang buat ini adalah nenek moyang kita, orang-orang Jawa, kita dituntut untuk melestarikan tempat-tempat ini supaya enggak dirusak, disalahgunakan. Makanya kita sebagai cucu dari orang nenek kita terdahulu, kita harus wajib melestarikan. Kalau boleh tahu kita telusuri tempat lainnya aja. Oke, siap. Yang sebelah sana kan ada lorong lagi. Siap. Itu untuk jalan keluar sebenarnya di sana. Untuk jalan keluar. Monggo. Monggo, Bos. Assalamualaikum. Ada lagi satu pesan ya. Ini bagi kita sebagai cucu-cucu nenek moyang. Kita tidak bisa, misalkan kita tidak ada kemampuan untuk melestarikan, setidaknya kita menjaga. Jangan dikotori dengan seperti ini. Ini sangat merusak, Mas. Iya. Ini adalah peninggalan situs yang harus kita lestarikan sebagai cucu-cucu yang terdahulu. Mungkin itu pesan kesannya di sini. Dan kita tetap harus menjaga etika, menjaga sopan santun supaya apa? Ini kita masuk di tengah perut bumi, Mas. Kalau memang Allah itu tidak meridhoi dengan niatan-niatan kita yang kurang benar, kalau ini diruntuhkan siapa juga yang mengevakuasi. Tapi setidaknya insya Allah kita berada di sini, niat saya untuk mengeksplor supaya seluruh pemirsa itu juga bisa mengetahui bahwasanya kearifan lokal itu bukan hanya sebatas dari seni budaya, melainkan ini juga salah satu yang memang wajib kita jaga dan lestarikan. Untuk lanjutnya monggo, ini di sini jalannya. Oke teman-teman ya, kita berada di lorong yang satunya. Ini lagi kalau saya membacanya ya Mas Epi dan Mas Dedi ya. Di sini Bentar teman-teman, saya nemu sesuatu ini. Masih. Gimana? jadi ini ciri-ciri dari gua pembuatan orang Asia, entah itu Jepang ataupun kakek nenek moyang kita terdahulu. Gua ini dibuat memang sempit. Itu bukan karena kita tidak mampu membuat seluas ataupun selebar sesuai yang dipermintaan, tapi memang dibuat untuk sempit. Karena apa? Di saat nanti orang-orang Asia ataupun nenek moyang kita itu waktu berjuang pada masa itu, tekstur bentuk orang-orang Belanda itu yang tinggi besar. Sehingga itu
pada masa itu dikonsentrasikan jalan masuk itu lewat sana tadi, lewat jalan kita masuk. Oh, jalan kita masuk, oke. Setelah semua tentara itu, pasukan-pasukan peta terutama ya pembela tanah air itu masuk dari sana, saya diikuti sama Belanda. Nah, diikuti sama Belanda, kan Belanda harus merunduk mau masuk sini. Setelah ngumpul di tengah situ, orang-orang keluar dibom pakai bom asap ataupun bom racun. Disinilah apa ya istilahnya letak-letak kepintaran orang-orang terdahulu untuk masalah peperangan. Jadi kalau untuk masalah hal seperti itu sudah tidak diragukan lagi tentara Indonesia. Mulai dari nenek moyang kita yang memang terkenal dulu adalah nenek moyang kita sebagai apa? Seorang pelaut. Sehingga dari sejarah yang ada pada masa penjajahan Majapahit 2/5 dunia itu dikuasai oleh orang Jawa. Nah, sekarang untuk mempertahankan Nusantara yang sekarang sudah menjadi NKRI ataupun Indonesia pada masa ini adalah bentuk-bentuk sejarah ataupun peninggalan yang memang benar-benar dibentuk untuk memperjuangkan hal itu. Nah, salah satunya ini. Jadi ada juga beberapa penyampaian, tolong pertahankan ini semuanya, pelajari pola pikir orang terdahulu supaya kita itu tidak kehilangan Jawa, kehilangan Jawa nih seperti ini. Sehingga kalau mau tanya ini dulu gimana ngebornya, wis wallahu alam, kita nggak nutut mas, nggak ada alat pada masa itu. Tapi ini bisa dilembur, dibuat semalam pun bisa orang terdahulu seperti itu. Sehingga ada cor seperti ini. Padahal bangunan sekarang katanya lebih canggih. Tapi suruh istilahnya kuat-kuatan untuk Masih kuat zaman dahulu. Masih kuat zaman dahulu kala. Sehingga inilah letak-letak sejarah di mana orang-orang terdahulu untuk mempertahankan kemerdekaan yang sekarang masih bisa kita rasakan. Wallahu a'lam. Tapi itu semuanya memang nyata rasanya, sehingga rasa hormat kita sedikit apapun kita juga tetap harus mendoakan terhadap orang yang memang sudah berpulang terhadap rahmatullah. Dan semoga ini menjadi tempat sejarah yang memang benar-benar bisa kita pertahankan. Demi apa? Ada bunyi. Kita keluar aja bunyi. Kita akan naik dari atas ke atas ya, melihat ke atas untuk melihat view, ada view-nya laut kalau dari atas. Ngirim senjata tadi tembusannya ini. Jadi ini juga bisa dibuat untuk menjatuhkan granat. Setelah pasukan Belanda masuk dari pintu utama. Iya. Masukkan granat dari sini wis wallahu a'lam. Ini untuk yang kecil lubang di dalam tadi. Yang di pintu utama tadi ini tembusannya. Jadi ini juga bisa untuk ngirim senjata ataupun ngambil senjata. Kalau tidak seperti itu, misalkan ada Belanda masuk dari pintu utama, kita bisa kirim granat dari sini. Oh, Nah, ini fungsinya. Terus kita naik lagi ke puncak untuk melihat area sekitar ini mas. Lihat posisinya kayak gitu, kita lebat banget kayak gitu. Kita naik ke puncak aja ya. Oke, kita naik ke atas. Jalannya pun seperti ini naik. Nah, inilah puncak gunung ataupun pulau yang ada di area Lampon. Mungkin Mas Dedi ataupun Mas Happy belum tahu kenapa daerah sini dinamakan Lampon. Kurang paham. Nah. Makanya dengan beliau memberi pertanyaan gitu supaya menjelaskan ke kita, supaya kita tahu filosofinya tentang Lampon ini. Gini, pada masa itu ini adalah pantai ataupun laut tertua, sehingga pantai ini sudah dikenal kalau nggak salah tahun 1905 sekian ini sudah dikenal, sehingga dinamakan Lampon. Karena kenapa? Banyak pantai-pantai sakral di daerah Banyuwangi sini bisa mendapatkan hidayah ataupun apa dalam bentuk
istilahnya perikanan yang kita dapatkan dari laut untuk kemaslahatan umat itu dari sini. Makanya di sini itu dinamakan Lampon. Karena filosofi Lampon itu adalah satu tempat yang tersinari oleh lampu. Oh gitu. Nah, makanya dinamakan Lampon. Sehingga dari situ pada masa Bung Karno dibentuklah di sini apa ya istilahnya, dibuat sebuah pos ataupun pusdiklat, pusat pendidikan dan latihan tempur marinir. Dan tidak semua marinir bisa dilatih di sini karena di sini hanya bisa dilatih dengan orang-orang tertentu yang memang harus lulus uji seperti itu. Sehingga konon sih ceritanya, kalau aku untuk kepastiannya nggak begitu tahu, cuman kenapa baretnya marinir Lampon khususnya itu berwarna hijau, karena dulu konon ceritanya Pak Karno itu mengambil warna hijau itu langsung diambil dari sini, mengambil dari selendangnya Nyi Ratu Kidul, katanya seperti itu. Dan wallahu a'lam, tapi ceritanya hal ini sangat berkaitan erat dengan keberadaan hal-hal gaib yang ada di pantai selatan. Salah satu contoh di tahun 94. Di tahun 94 mungkin jenengan-jenengan masih kecil ataupun seperti apa ya. Di sini terjadi sebuah bencana tsunami. Di situ ada tempat musola dan di situ ada pusdiklat dan di sebelahnya ada kampung namanya Kampung Baru. Dan di tahun 94 semua kampung itu habis terkena tsunami, dampak tsunami. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang namanya pusdiklat Lampon itu tidak pernah tersentuh air sama sekali. Istilahnya untuk kerusakan tidak ada kerusakan sama sekali. Bertahan hingga sekarang dan bangunannya itu pun masih original. Wallahu a'lam, siapa yang melindungi di situ mungkin kaitannya memang ada sejarah dari Bung Karno. Dan musola itu pun juga tidak tersentuh oleh air, sehingga musola yang katanya kalau kena tsunami itu rusak itu nggak ada sama sekali. Di sini masih banyak mas hal-hal yang memang berbau sangat mistis itu banyak sekali. Makanya di sini dinamakan laut tertua yaitu Lampon. Karena nelayan, pengusaha ataupun apapun kalau sudah masuk di sini seperti tempat yang terterangi oleh lampu. Satu itu. Dan yang kedua, di sana ada namanya Parang Semar. Ya, di sebelah timur dari pulau ini ada namanya Parang Semar. Parang Semar dan alhamdulillah itu buatan alam. Menghadap kiblat mas. Kalau Semar itu gimana mas? Kan ada dudingnya gitu. Duding itu bisa dikatakan beliau adalah At-Tahiyat. At-Tahiyat itu yang ditunjuk adalah kekuasaan Allah. Dan alhamdulillah mas, setelah ada kita itu mengikuti arah telunjuk dari Mbah Semar. Di sini ada yang namanya Gunung 56 yang ditambang sampai sekarang itu tidak habis mas. Wallahu alam. Tapi itu benar memang keadaannya seperti itu. Jadi di sebelah barat dari Parang Semar ada sebuah keistimewaan di sini, yaitu tambang yang terbesar nomor 2 setelah Freeport se-Indonesia. Tinggal bayangin aja mas, betapa kearifan lokal ini sangat kaya sekali juga sebagai orang Banyu. Ya. Seru ini. Merinding teman-teman. Tapi ya memang itu adanya mas, sehingga kalau orang itu ini kembali ke apa ya istilah ilmu kejawen ya. Ilmu jawen. Jadi ilmu kejawen itu kalau mau ruatan di sini itu sangat tepat sekali mas. Sehingga kalau kita itu mau mencari semua persyaratan di sini semuanya ada. Satu, kita harus mencari gunung karena kita memiliki kaki untuk melangkah ke atas. Itu wujud kita manusia untuk meminta rahmat dari Gusti Allah. Satu itu, ada di sini gunungnya. Terus ada lagi kedua mas, kita harus berdoa. Ibaratnya kita itu harus sujud kalau bisa tembus bumi. Ada gua nggak di sini? Nggak ada. Ada. Terus yang ketiga, di sini ada air laut mas. Bisa dikatakan banyu enom lah ngarani wong Jawa. Banyu yang air yang muda. Terus lagi ada kan disebut air muda kan karena ada laut di sini. Ya. Terus juga ada sungai di sini. Oh iya, sungai itu. Nah, muara itu. Tuh, lagi ada tambang. Coba cari tempat persyaratan yang sekiranya untuk syarat ruwat itu mau bisa melebihi dari daerah Lampon ini. Karena ini juga masih misteri mas. Belum semua orang juga bisa nambang dan sukses dari sini. Karena ya Allah alam. Makanya kita sebagai putra daerah, ayo kita sama-sama menjaga kearifan lokal ini, bukan hanya dari bentuk seni, bentuk budaya, melainkan semuanya yang berkaitan dengan sejarah. Kita doakan semoga ini bisa
menjangkungi apa kalau dibilang jangkungi anak cucu kita sampai ke depan hari. Depan, Ya, insya Allah seperti itu. Berhubung waktu ini sudah agak malam, Mas. Oke. Ayo kita turun gunung Turun yuk. aja, oke. Kelihatannya Kita udah turun nggak aja, begitu seru ini nanti. Ayo. Ayo kita turun. Aku tak pernah penutupannya ngarep gua. Oh, ning ngarep gua. Oke teman-teman ya, itu tadi video kita bersama Gus Aan sama teman-teman untuk mengeksplor gua peninggalan Jepang yang ada di Pantai Lampon. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa klik like ya, serta subscribe sama share ya. Oke, buat teman-teman semuanya sampai jumpa di video saya berikutnya.